Laporan Praktikum Anatomi Akar dan Batang Nabila Malina 2502039, dosen pengempu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan latar belakang. Akar merupakan bagian utama tumbuhan yang umumnya berkembang di dalam tanah dan berperan vital dalam penyerapan air dan mineral dari tanah untuk kebutuhan tanaman. Akar juga berfungsi memperkuat dirinya tumbuhan dan beradaptasi dengan lingkungan. Myung Song Ai dan Patricia Torre 2013. Batang merupakan bagian utama tumbuh-tumbuhan yang berperan sebagai penopang dan pengangkut zat makanan serta air dari akar ke daun dan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Batang tumbuh di meristem apikal dan biasanya tumbuh ke atas menuju cahaya, menunjukkan sifat fototropisme. Selain memperkokoh tumbuhan, batang juga memiliki fungsi sebagai penyimpan cadangan makanan dan tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Johann Wolfgang von Goethe 1790. Sifat anatomi akar meliputi strukturnya yang terdiri dari tudung akar, epidermis, korteks, endodermis, dan stele, jaringan pengangkut. Akar memiliki meristem apikal yang bertanggung jawab atas pertumbuhan, dengan tudung akar kalyptra melindungi ujungnya saat menembus tanah. Sifat anatomi batang meliputi bentuk umum, struktur jaringan, dan karakteristik pertumbuhan. Batang umumnya berbentuk silinder atau persegi, memiliki ruas dan buku, serta tersusun dari sistem jaringan epidermis, korteks, dan jaringan pembuluh silem dan floem. Fungsi akar dan batang. Fungsi akar adalah untuk menopang dan menambatkan tumbuhan ke tanah, menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, serta bisa berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Fungsi batang adalah untuk menopang daun, bunga, dan buah menjadi saluran transportasi untuk air, mineral, dan nutrisi antara akar dan daun, serta dapat menjadi tempat penyimpan cadangan makanan pada jenis tumbuhan tertentu. Tujuan praktikum adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai hubungan antara struktur fisik mikroskopis organ-organ tertentu dengan fungsi, perkembangan, dan adaptasi tumbuhan secara keseluruhan. Alat mikroskop, kaca objek, cutter, pipet tetes, pinset, aquades, tisu, buku gambar. Bahan: batang jagung, daun jara, akar sawit, akar kacang hijau. Aquades, safranin, kertas label, vas grant. Cara kerja 1. Anatomi batang. 1. Potong tipis batang jagung dan jara dengan sangat tipis. 2. Letakkan pada kaca objek. 3. Tambahkan safranin. Diamkan 2 menit. Bilas dengan aquades. 4. Amati di bawah mikroskop. 5. Identifikasi jaringan pada batang, dikotil dan monokotil. Cara kerja 2. Anatomi akar. 1. Potong tipis akar sawit dan kacang hijau dengan sangat tipis. 2. Letakkan pada kaca objek. 3. Tambahkan safranin. Diamkan 2 menit. Bilas dengan aquades. 4. Amati di bawah mikroskop. 5. Identifikasi jaringan pada akar, dikotil dan monokotil. Hasil praktikum batang jagung menunjukkan bahwa batang ini memiliki struktur yang terorganisir dengan epidermis, korteks, ikatan pembuluh silem dan floem, dan tersebar di seluruh empelur. Dengan empelur di bagian tengah, ikatan pembuluh yang tersebar dari peraturan berfungsi mengangkut zat air dan zat makanan. Hasil praktikum batang jara. Hasil praktikum anatomi batang jara menunjukkan bahwa batang memiliki struktur jaringan terbagi menjadi 3 bagian utama: epidermis, lapisan pelindung luar, korteks, jaringan dasar di bawah epidermis, dan stele, berkas yang mengangkut seperti silem dan floem. Hasil praktikum akar sawit. Hasil praktikum anatomi akar kelapa sawit menunjukkan bahwa akar tersebut merupakan sistem akar serabut yang terdiri dari akar primer, sekunder, dan tersier yang saling bercabang. Akar-akar ini bertumbuh vertikal ke